Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Di podcast kita hari ini kedatangan sosok yang luar biasa nih, sosok yang berpengaruh di dalam kampus. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Rohmat Firdaus selaku Presiden Mahasiswa. Selamat sore Kak Rohmat. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong nih, Kak Rohmat ini selaku Presiden Mahasiswa ya? Presiden Mahasiswa di kampus? Said Sabik Indramayu. Wah, luar biasa ya. Itu kira-kira bagaimana sih kok bisa Kak Rohmat memiliki keinginan untuk menjadi seorang Presiden Mahasiswa? Kita mulai dari awal ya, Mbak. Jadi pertama saya mengenal suatu organisasi itu mungkin dari BEM. Dan itu diajak sama Pres Khairuddin, Presma angkatan kakak kelas saya. Nah, beliau itu sering ngajak buat temu BEMSI Indramayu. Nah, di situ saya ngelihat ada banyak sekali orang aneh yang masih memegang teguh idealisme. Dan di situ saya juga mendapatkan quotes yang sering dikatakan Tan Malaka bahwa harta terakhir seorang pemuda itu ideologinya. Nah, mulai dari situ saya diusulkan sama Presma terdahulu buat masuk untuk pencalonan ketua BEM yang baru. Nah, akhirnya saya masuk bersama teman saya, Salahuddin. Ya, mungkin itu awal mula. Berarti menjadi seorang presiden mahasiswa tentunya menjadi panutan ya, menjadi contoh dari mahasiswanya sendiri. Ya, betul. Nah, kalau kita mengerucut nih, seorang presiden mahasiswa, menurut dari Kak Rohmat Firdaus ini, arti dan peran dari mahasiswa itu sendiri itu apa sih? Kalau kita mengacu ke peran mahasiswa ya, mahasiswa itu memiliki 8 peran sebenarnya. Seperti sosial kontrol dan sebagainya ya. Nah, jadi di situ controlling antara mahasiswa terhadap permasalahan di masyarakat, mahasiswa sangat berperan penuh untuk mengontrol selalu apabila ada hal-hal yang membuat masyarakat itu tertekan atau kesulitan dalam banyak hal ya, maka di situ peran mahasiswa harus aktif. Nah, seringkali kita dengar ya bahwasanya nih Kak Firda, bahwasanya katanya itu seorang mahasiswa itu dijuluki sebagai agen perubahan. Iya. Nah, apa sih kira-kira tuh yang dapat dimaknai dari kalimat mahasiswa adalah agen perubahan tersebut? Kalau melihat dari kalimat agen perubahan ya, Mbak, kita berpacu ke beberapa tahun yang silam saat Orde Baru. Atau sebelum Orde Baru ya Orde Lama, ketika Presiden Soekarno menjadi presiden, dan Presiden Soekarno ketika itu diturunkan oleh mahasiswa, dan ketika Orde Baru diturunkan lagi juga karena mahasiswa. Nah, di situ berarti peran mahasiswa dalam lingkup sosial dan sebagainya itu sangat besar. Jadi kalau berbicara tentang peran mahasiswa, tergantung kita sendiri sih yang memaknai dan tujuan kita. Iya, saya setuju dengan jawaban itu. Nah, kira-kira kan Kak Firda ini kan sudah berperan menjadi seorang mahasiswa, apalagi sekarang sudah menjabat sebagai presiden mahasiswa itu sendiri. Tentu saja kita memiliki tanggung jawab yang besar ya. Ya, betul. Amanah yang diemban juga sangat besar sekali. Nah, ngomong-ngomong, kita belum kenal lebih deket ya dengan Kak Firda ini. Kita malah sudah langsung ke topik-topik yang lebih berat nih. Yeah. Oke, karena untuk lebih santai, supaya lebih santai, Kak Firda ini alamatnya di mana sih? Saya itu beralamat di Tukdana, tepatnya di Desa Karangkerta, perbatasan antara Majalengka, Indramayu. Teman-teman yang mau main ke rumah Kak Firda boleh nih, kalau mau mampir. Nah, kalau kesibukannya sendiri? Kalau kesibukan yang sekarang mungkin selain BEM ya, selain Badan Eksekutif Mahasiswa juga, saya di rumah itu menjadi kepala sekolah madrasah. Dan pendiriannya baru tahun sekarang
Dan tadi aja saya tuh baru pulang dari Kemenang dan udah dapat ini piagam madrasah. Wow, luar biasa ya, sangat menginspiratif sekali. Sudah menjadi presiden mahasiswa, menjadi kepala sekolah di madrasah. Nah, itu kan kita dapat banyak sekali peran ya. Kalau menurut Kak Firda itu sendiri, bagaimana cara membagi waktu dengan kedua tanggung jawab yang harus kita pegang gitu? Sebenarnya sih kalau tanggung jawab itu tergantung masing-masing orang ya. Karena saya juga merasanya tuh belum terlalu sibuk karena saya di Sabik tuh kelas-kelas karyawan, Mbak. Yang beredar di Edunitas dan link-link sebagainya. Saya di Sabik tuh masih kelas karyawan yang ada dan sekarang baru buka kelas reguler ya. Nah, jadi buat waktu-waktu memisahkan antara waktu kuliah dan waktu pekerjaan mungkin masih agak longgar. Untuk kampus dari Said Sabik Indramayu itu sendiri di mana tuh Kak, bisa jelaskan? Nah, kalau kampus Said Sabik itu bertepat di sebelah Terminal Sindang, tepatnya di Desa Terusan, Jalan Panjinangan Wetan. Nah, di Said Sabik juga mungkin tadi ya kelas karyawan mudah gitu buat kita-kita yang sambil kerja. Terus di Said Sabik juga banyak teman-teman yang mungkin usianya di atas kita lah karena kelas karyawan, dan dapat ilmu-ilmu tuh saya dari sana. Di trigger kamu tuh harus gini dalam sebuah pendidikan, kamu tuh harus punya pola pikir yang kayak apa sih di dunia pendidikan. Nah, saya belajar dari mereka yang senior gitu. Untuk program studinya sendiri? Nah, program studinya baru ada 2. Itu tuh pendidikan agama Islam sama perbankan syariah. Dan sekarang lagi buka ini bahasa Arab sambil buka ini pasca sarjana S2 berarti. Wow. Kak Firda ambil prodi apa? Pendidikan agama. Wow, luar biasa ya. Ternyata kampus dari Said Sabik Indramayu ini memiliki fasilitas yang luar biasa ya. Sehingga generasi-generasi hasil yang dapat dicetak dari kampus tersebut seperti Kak Firda ini tidak hanya menjabat sebagai presma tapi juga menjabat sebagai kepala sekolah. Dan luar biasa ya tentunya ketika kita berkuliah, ketika kita ingin mencari ilmu, tapi kita itu tidak terbebani ya, santai gitu, lebih santai. Tapi ilmu yang kita dapat juga dapat masuk ke dalam diri kita. Nah, itu luar biasa sekali teman-teman yang mau berkuliah, ingin dimudahkan segalanya dan ingin menjadi seseorang seperti Kak Rohmat Firdaus ini, maka kuliahlah di Said Sabik Indramayu. Nah, kita sudah berbicara banyak nih ya Kak, dari tadi kita berbicara kampus, tentang Kak Firda sendiri, kita sudah berbicara tentang kemahasiswaan. Nah, kalau menurut Kak Firda, kita berbicara ke yang lebih luas tentang kampus. Makna dari kampus itu sendiri apa sih? Sebenarnya kalau kampus itu mungkin tempat pendidikan ya. Nah, pendidikan di sini kadang orang tuh hanya memaknai gini, pendidikan hanya tempat buat suatu orang buang-buang uang gitu dengan jenjang ke depan yang belum pasti. Infoloker, sedangkan yang didoktrin di kampus-kampus itu biasanya kan mengacu pada Tridharma perguruan tinggi ya. Pembelajaran, penelitian, sama pengabdian. Nah, mereka tidak mengenal 3 ini. Dan sebenarnya sebelum mereka masuk kampus, mereka juga harus mengenal Tridharma perguruan tinggi dulu. Biar mindset ke depan tuh harus apa. Nah, itu mungkin yang kurang kita pahami sekarang. Apa itu kira-kira isi dari Tridharma? Ya, itu mencakup tentang pembelajaran, penelitian, sama pengabdian. Wow, luar biasa. Tapi seperti yang tadi Kak Firda bilang ya, bahwasanya masyarakat sendiri itu kadang overthinking ya. Kita ingin menjadi seorang mahasiswa, ingin mendapatkan gelar, ingin meraih sarjana, tapi kadang-kadang untuk apa kuliah gitu kan? Untuk apa kuliah? Pemikiran masyarakat, apalagi di zaman sekarang itu kan lebih ke uang ya. Iya. Lulus SMA, lulus SMK, ya lebih baik kita kerja kan. Kalau kerja kan dapat uang ya. Iya. Dapat uang, apalagi sekarang infoloker pabrik di mana-mana ya kan. Betul. Betul. Apalagi ketertarikan dari
orang-orang nih yang baru lulus lulus SMA, mohon maaf, dan lulus SMK itu sekarang lebih memilih untuk ke luar negeri. Padahal kita juga bisa loh ya, Iya, betul. untuk memajukan negara kita dengan cara apa? Dengan cara investasi melalui pendidikan. Betul. Pendidikan itu sendiri kita dapatkan di perguruan tinggi. Nah, kalau menurut Kak Firda nih, kehidupan di kampus itu bagaimana? Kalau di kampus tuh kami didoktrin, kami di drill dengan pengetahuan tentang pendidikan ya. Biasanya kan kalau teman-teman yang belum sempat merasakan indahnya kuliah, mereka tuh mempunyai prasangka dan mindset bahwa ya gitu kuliah. Sedangkan ketika saya masuk ke kuliah, saya tuh pakai C, Mbak. Nah, pakai C, saya tidak tahu tuh tentang organisasi, pure nggak tahu. Ketika masuk ke dunia perkuliahan, saya merasakan ini nih tempat saya. Dan di situ saya menerima ilmu-ilmu seperti 8 metode ceramah, terus diskusi dan sebagainya. Sebenarnya itu tuh setiap guru ya, meskipun madrasah belum diwajibkan untuk strata 1, sebenarnya itu harus diwajibkan karena guru yang bakal menjadi guru profesional harus mengetahui 8 metode, terus media dan sebagainya. Iya, betul sekali. Dan berarti tugas dari seorang mahasiswa juga sebagai agen perubahan itu tentunya untuk memotivasi ya teman-teman yang lain bahwasanya mahasiswa atau seseorang yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi itu yang nantinya itu lulus, kita juga dapat mengenyam pendidikan yang luar biasa gitu Iya, kan. betul. Dan pola pikir seseorang yang berkuliah juga tentunya akan berbeda kan. Betul. Pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu tidak semuanya orang dapatkan. Betul. Tapi untuk menanggapi banyak sekali kan ya, dapat kita lihat sendiri lebih kerucut ke Indramayu sendiri kan, tingkat pendidikannya itu kan masih banyak sekali kita jumpai di pinggir-pinggir jalan yang memilih untuk mengamen ya. Itu pandangan dari seorang presiden mahasiswa Said Sabik Indramayu itu bagaimana ya? Kalau masuk ke dalam dunia pendidikan yang tadi Mbak Vika tanyakan, mungkin saya agak dalam ya masuknya. Sebenarnya mereka ada keinginan, Mbak. Soalnya saya juga sering kan survei-survei bagi kami yang di jurusan pendidikan tuh, observasi ke tempat-tempat yang banyak-banyak anak. Kenapa sih gitu? Kalian tidak mau buat kuliah ke anak-anak LPK, kenapa sih kalian lebih masuk LPK yang biayanya sama gitu? Betul sekali. Kalau dilihat. Nah, mereka cuma bilang, saya nyari uang, saya kerja. Nah, padahal pendidikan itu kalau kita mengambil sampel di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, sumber daya pendidikan itu sudah dijamin dari pemerintah pusat maupun daerah ya. Nah, di situ tuh sudah mencakup tenaga pendidikan, terus masyarakat, dana, dan fasilitas. Berarti kalau banyak orang-orang yang tidak bisa mengikuti pembelajaran atau pendidikan, berarti kita harus bertanya ini nih. Undang-undangnya tuh tadi nomor 20 tahun 2003, bab 1 tentang ketentuan umum pendidikan. Nah, di situ ada 30 pasal dan pasal ke-23 kalau nggak salah. Wow, dalam sekali ya. Kita sudah berbicara ke undang-undang sampai ke pasal-pasal, sampai saya aja bingung mencernanya. Wow, luar biasa. Ternyata pendidikan itu sepenting itu, namun banyak orang yang menyepelekan ya. Dan juga kiranya bahwasanya di orang-orang yang berada di pinggir jalan itu mereka memiliki perasaan seperti kita ya, ingin keinginan untuk kuliah, keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ingin memiliki pendidikan yang layak gitu ya, seperti kita. Berarti kita sebagai mahasiswa itu termasuk orang-orang yang beruntung ya Kak? Betul ya? sekali. Karena tidak semuanya mendapatkan apa yang sekarang kita punya. Iya, betul. Nah, kita sudah berbicara banyak tentang pendidikan, tentang mahasiswa dan lainnya. Nah, sekarang nih Kak, saya punya pertanyaan. Ini tentang indeks pembangunan manusia di kota kita tercinta ini, di Kota Mangga, Kota Indramayu ya. Nah, dalam sebuah media mencetuskan bahwasanya kota kita Indramayu meraih peringkat pertama sebagai daerah termiskin di Jawa Barat.
Waduh, ini dari pola pikir, dari pemikiran-pemikiran mahasiswa itu kiranya gimana ya? Kalau saya sendiri kan mungkin kalau masuk ke SDM tuh bagian manajemen dan ekonomi ya. Nah, kalau dari pandangan seorang mahasiswa pendidikan, kami mengambil sampel bahwa kalau desa diacu sebagai pondasi suatu negara, sebagai akarnya dari negara karena hasil bumi itu dari desa ya, maka SDM itu juga berakar dari pendidikan. Karena mungkin tadi ketika ada suatu bangunan pendidikan, SDM di daerah tersebut akan meningkat. Sering kan kita lihat ketika ada SMA, SMP, SD, di situ ada banyak sekali penjual-penjual orang-orang sekitar yang menjualkan jajanan kepada pelajar, terus siswa-siswa dasar. Nah, mungkin ketika tentang SDM tadi, ketika SDM ini dipertanyakan, kenapa sih Indramayu menjadi nomor 1 daerah termiskin, maka patut dipertanyakan juga pendidikannya. Soalnya gini, kalau mencakup pendidikan, enggak dokter, enggak politisi, enggak guru, semuanya berakar ke pendidikan. Dan yang cukup krusial, cukup mengkhawatirkan itu, pendidikan di Indonesia paling rendah di Asia, termasuk paling rendah, apalagi di dunia. Nah, kita masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, apalagi Singapura jauh banget. Islandia tuh, malah di Islandia yang hebat tuh gini, Mbak. Di Islandia tidak mengacu pada nilai pelajar. Jadi di situ hanya mengembangkan metode-metode belajar mengajar. Nah, ketika ditanyakan SDM, tentu ketika banyak masyarakat Indramayu yang tidak menerima pendidikan secara layak, maka mereka akan mempunyai mindset yang kalau bayi itu prematur. Nah, kita diberikan mindset pekerjaan dari SMK ya. Terus ketika keluar SMK, mereka ke pabrik dan tempat kerja lainnya, dan mereka masih prematur kalau menurut penilaian kami dari pendidikan. Karena banyak gitu, para pekerja-pekerja yang handal dilahirkan dari universitas-universitas yang tinggi. Oh, seperti itu ya. Berarti kalau berbicara itu, kita juga bisa kaitkan dengan pendidikan ya. Iya. Pendidikan kita yang saat ini yang ternyata masih di bawah ya. Betul. Saya baru tahu ya. Ternyata luar biasa ya. Pendidikan itu sangat-sangat erat kaitannya ya dengan kehidupan kita sekarang. Iya, Nah, betul. menurut Kak Firda itu secara lebih rincinya itu apa dampak yang paling dan sangat berpengaruh sehingga pendidikan kita itu rendah? Mungkin kalau kita mengacu kepada pasal tadi, undang-undang tadi ya, bahwa pendidikan sendiri itu sumber dayanya termasuk dari fasilitas dan sebagainya. Kami dari guru ataupun kami yang mengacu ke pendidikan pasti akan mengarah ke sana. Karena contoh, dalam dunia kedokteran, mereka masih mengeluhkan tentang fasilitas dalam pendidikan kedokteran. Biaya mahal, Betul. terus praktek mahal, karena alatnya juga nggak murah. Meskipun Indonesia telah mengucurkan dana sebanyak 20% APBN, tapi Indonesia masih kurang, Mbak. Soalnya gini, kita mengacu ke Amerika 600 triliun dolar, sedangkan kita 500 triliun dolar, maaf. Nah, untuk Indonesia 500 triliun rupiah. Berarti perbandingannya banyak nih antara dolar dan rupiah. Berarti fasilitas itu utama bagi dunia pendidikan. Karena ketika kita mulai mengajar, kita mulai berhadapan dengan siswa, kita harus punya media kan ketika mengajar. Terus harus punya RPP dan sebagainya. Dan fasilitas ini dianggap remeh oleh pemerintah. Sedangkan guru itu berperan penting untuk mengembangkan potensi-potensi pendidik atau siswa-siswa yang ada di Indonesia. Betul sekali. Guru itu sebagai pendobrak ya. Iya. Terdepan karena setinggi-tinggi apapun cita-cita kita pasti ada pertolongan dari seorang guru. Betul. Guru itu sangat berpengaruh, sangat mendominasi, sangat ada jasanya ya. Betul ya jika dikatakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, betul. Nah,
kita sudah berbicara banyak nih, luar biasa. Diminum dulu Kak Firda. Siap, Mbak. Silakan diminum dulu. Aduh, kayaknya ini agak panas ya. Luar biasa nih, Kak Firda ini sangat memotivasi ya. Saya tuh jadi tergerak nih. Kok bisa gitu seorang Presma bisa menjabat sebagai ini dan pemikirannya itu sangat luas. Ditanya ini bisa nyambung, ditanya itu bisa nyambung. Berarti itu juga tugas dari mahasiswa ya, karena Tugas mahasiswa, betul. Kata dosen saya, seorang mahasiswa itu harus bisa diajak berbicara dengan persoalan manapun. Jika kita seperti ini ya, berbicara tentang mahasiswa bisa tentunya dong ya, kita harus menguasai. Karena kita mahasiswa, kita berbicara tentang IPM, tentang pendidikan. Betul. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan nih, tadi kan fasilitas ya, yang utama fasilitas. Nah, tapi kalau kita berbicara ke pendidikan-pendidikan yang ada di lingkungan terpencil, itu bagaimana? Kan kesulitan ya Kak Firda ya, banyak sekali yang kesulitan untuk menjangkau pendidikan. Bahkan kalau saya lihat nih di berita-berita, ada sampai anak-anak yang saking ingin sekali sekolahnya sampai harus menyeberangi jembatan yang sudah mau roboh. Itu bagaimana tuh? Nah, kalau masalah itu ya, Mbak, saya mengambil sampel dari ayah saya dulu. Ayah saya itu dulu ketika mau sekolah, belum ada jembatan. Kalau Mbak pernah melihat anak-anak Papua yang berenang di suatu apa namanya, kalau bahasa kita kali apa? Sungai? Sungai, ya, di sungai. Ayah saya udah pernah kayak gitu. Dan ketika saya tadi paket C, saya tidak mau sekolah Pak, awalnya. Gak mau sekolah Pak, malas kata aku. Akhirnya Bapak nge-trigger gitu. Bapak dulu gini. Nah, mungkin itu pelecut pertama. Nah, kalau dunia pendidikan sendiri, kalau kita bisa menganalisis ya, kita masuk lagi ke pasal bab 3 tentang fasilitas dan sebagainya dalam dunia pendidikan itu kewajiban suatu negara, baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa memfasilitasi kepada anak-anak yang berada di negara tersebut. Nah, dan negara tersebut dan negara Indonesia di pasal bab 3 itu ayat 3 itu mencetuskan bahwa pendidikan itu wajib untuk seluruh orang sampai akhir hayat. Berarti kalau ada anak yang masih kurang dalam pendidikan, berarti pasal ini udah dilanggar nih sama pemerintah. Gini itu. Oh iya ya. Sudah, berarti dalam artian sudah dilanggar. Iya, betul. Tadi saya mendengar bahwasanya jawaban dari Kak Firda ini terkait tadi yang Kak Firda jelaskan bahwasanya Kak Firda itu paket C ya. Iya. Dulunya paket C, tapi sekarang sangat antusias dengan dunia pendidikan. Itu gimana awal mulanya? Kurang, Pak. Awal mulanya saya kurang. Ketika ditanya sama dosen, ini apa? Saya angkat tangan, saya nggak tahu. Ketika itu saya masih ingat, semester 3 saya dapat mata kuliah bahasa Inggris. Bagi kami yang nggak sekolah ya, bahasa Inggris itu asing gitu. Bukan bahasa asing lagi, tapi emang asing, belum kami kenal. Ketika ditanya pakai bahasa Inggris, saya langsung jawab gini, Pak maaf, saya dari paket C. Saya nggak tahu tuh bahasa Inggris. Nah akhirnya ya udah kamu belajar. Nah mulai dari situ saya merasa, oh kurang nih bagian ini, oh kurang nih bagian ini. Makanya sekarang aktif di organisasi BEM khususnya ya. Saya tuh belajar dari teman-teman presma-presma yang lain. Baik itu Presma Kampus Hijau atau Polindra dan sebagainya. Karena menurut saya penting gitu bahwa seorang buta dalam politik, buta dalam pendidikan, kesasar nantinya. Gak tahu arah. Akhirnya yang dicari hanya materialistis dan uang. Kesasar. Itu bisa dijelaskan lebih sederhana itu Kak? Maksudnya buta politik, terus buta yang lainnya, terus tiba-tiba kesasar itu maksudnya apa ya? Nah, ketika kita kurang memahami konteks pendidikan yang sebenarnya, bahwa Tridharma tadi menunjukkan atau membahas tentang pembelajaran yang pertama, kedua penelitian, ketiga pengabdian. Kita kurang memahami pengabdian ini apa.
Sedangkan bagi guru-guru itu pengabdian hanya 5 tahun, menunggu ada lowongan CPNS, terus PNS, mungkin itu. Padahal konteks kita menjadi guru yang sebenarnya kita mengabdi. Kita mengabdi kepada masyarakat, kita mengabdi kepada daerah-daerah kita. Dan makna mengabdi ini, mereka tidak pernah memikirkan bahwa mereka harus mengabdi kepada masyarakat daerah sekitar, minimal daerah sekitar ya. Nah, akhirnya hal ini yang menurut saya kesasar. Karena mindset mereka tidak tertempa. Karena ketika saya masuk ke BEM, saya dapat ujangan bahwa ketika kamu masuk ke organisasi, kamu itu akan terbentur sampai 3 kali terus terbentuk. Berarti dalam hal menjalani hidup, kita akan menemukan posisi-posisi di mana kita nggak bisa gerak kemana nih. Dan ketika kamu punya pendidikan, kamu menyambungkan pendidikan dengan koneksi yang kamu dapat dari pendidikan tersebut, maka kamu akan menemukan tujuan kamu tuh apa di sini. Nah, mungkin itu sih. Berarti Kak Firda ini berperan di BEM Nusantara? Iya, betul. Itu apa tuh? Bisa dijelaskan? BEM Nusantara itu gabungan badan eksekutif mahasiswa yang mengikuti Korda Jabar. Nah, koordinator Korda Jabar ini dari Sukabumi kalau nggak salah. Nah, namanya Pak Aris Gunawan. Dan kami BEM yang ada di Indramayu, karena masih teritorinya itu masih masuk Jawa Barat, maka Pak Korda Aris ini menarik kami agar untuk ikut berpartisipasi dalam BEM Nusantara. Apa tuh manfaat yang dapat didapat ketika bergabung dengan BEM Nusantara ini? Kalau pengalaman sih pasti ya Mbak. Mungkin kalau saya pribadi belajar. Karena saya melihat orang-orang aneh yang mempunyai ideologi-ideologi yang kuat. Sedangkan kita yang dari kampung, kita niat kuliah, dapat ijazah, cari kerja. Dan ketika masuk ke organisasi seperti BEMNUS, BEMSI, dan sebagainya, saya mendapatkan trigger bahwa kamu tuh harus punya ideologi ketika kamu masuk ke organisasi manapun, tempat manapun, dan lingkungan manapun. Mungkin itu yang membuat saya juga masuk ke BEMNUS, masuk ke BEM internal kampus. Berarti apakah seorang mahasiswa itu wajib berorganisasi? Sebenarnya enggak. Tapi kalau anak-anak yang tidak aktif di organisasi, mereka tidak akan tertempa secara pola pikir dan ideologinya. Karena yang saya lihat dari teman-teman yang mengikuti banyak sekali organisasi ekstra dan internal, mereka mempunyai pola pikir yang hebat menurut saya. Saya kalah jauh. Saya mungkin ketika itu tuh bercanda sama presma-presma yang lain, saya belajar. Saya di sini nggak tahu, tolong kalian bimbing. Nah, mungkin input yang saya dapatkan dari mereka tuh pembelajaran mereka jurusan pendidikan, tapi kok mereka tahu ke politik, mereka nggak buta gitu. Mereka jurusan hukum, mereka tahu tentang pendidikan, tentang dunia pendidikan. Nah, itu yang memotivasi saya untuk mengikuti BEMNUS. Oh, seperti itu ya, Kak. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari kita berorganisasi, Ya, apalagi di BEM Nusantara ini ya. Dan itu BEM Nusantara itu meluas ya? Meluas. Berarti mencakupnya itu seluruh Indramayu? Seluruh Indramayu, provinsi, dan nasional. Luar biasa, berarti bangga dong ya menjadi bagian Bangga dari banget. BEM Nusantara itu sendiri. Nah, Kak Firda ini mulai terjun ke dunia organisasi itu sejak kapan? Semester berapa? Kalau saya sendiri mulai baik ya, lebih hebat. Saya ngerasa, oh saya kurang nih, baguslah masuk ke sini, nambah koneksi juga kan. Nah, yang enggak orang lain punya ketika tidak berorganisasi, koneksi mungkin. Kan ada istilah ya, kalau di kampus itu ada kupu-kupu, kura-kura. Ya. Ada yang kuliah rapat, dan juga ada yang Kuliah kuliah pulang. pulang dan kuliah pulang. Betul.
Tapi biasanya yang kuliah pulang itu yang sambil kerja atau memang mager. Pulang setelah pulang dari kampus biasanya pada nongkrong-nongkrong nggak jelas Iya, gitu ya. benar. Tapi berarti Kak Firda ini termasuk ke kura-kura ya? Enggak juga. Kuliah rapat. Kadang kura-kura, kadang kupu-kupu. Bisa menjadi keduanya berarti Betul, ya. betul. Berarti luar biasa, banyak sekali ya manfaat yang kita dapat dari berorganisasi. Karena saya pribadi kalau di lingkungan kampus itu kurang untuk berorganisasi. Makanya tadi saya tanyakan, apakah seorang mahasiswa harus berorganisasi, wajib berorganisasi gitu. Tapi saya aktif di kegiatan di kabupaten. Nah, kalau Kak Firda ini ya, kita balik lagi ke pendidikan nih. Saya masih ingin menyelam lebih dalam dunia pendidikan. Apalagi dengan miris sekali ya melihat pendidikan kita yang sekarang. Ditambah dengan media sosial, gadget-gadget yang luar biasa, itu sangat membabi buta. Apalagi ke anak-anak nih. Betul. Saya sebagai guru SD, apalagi pasca COVID ini, Kak Firda nih. Pasca COVID itu pendidikan kan sangat jadinya tuh berbeda gitu. Betul. Kita harus beradaptasi kembali dengan dunia pendidikan yang seperti biasanya. Apalagi pas Corona, pas COVID itu kan pendidikan sangat-sangat hancur kalau menurut saya. Karena saya sendiri kan lulusan Corona nih Kak Firda. Lulusan Corona. Sebagai lulusan COVID saya merasakan bahwasanya pendidikan daring dan pendidikan luring itu kan berbeda drastis. Dan pembiasaannya kembali itu tidak mudah. Betul. Apalagi sekarang ditambah tadi itu aplikasi yang membuat konten-konten yang tidak jelas itu merusak otak kaum remaja, kaum anak-anak di masa yang sekarang. Gimana tuh menurut Kak Firda tuh tentang pendidikan di masa sekarang itu? Bentar, Pak, sebelum lanjut saya minum kopi dulu. Boleh, silakan. Tadi tentang pendidikan apa? Pendidikan di masa yang sekarang, pemulihan dari COVID-19. Sebenarnya kalau masalah tentang pendidikan, tentang pembiasaan diri ya, kita tuh membiasakan diri di setiap kepemerintahan yang baru. Menteri ini mengusulkan cara yang ini. Menteri yang tahun kemarin kurtilas. Menteri yang sebelumnya apalah itu. Nah, di situ sebenarnya setiap pelajar, setiap siswa dasar itu selalu membiasakan diri pada kurikulum baru. Nah, mereka tuh sebenarnya ke-trigger terlalu berat bagi mereka. Kalau kita yang udah SMA, SMP mungkin agak mudah ya. Tapi ketika sekolah dasar tiba-tiba menerapkan pelajaran ini harus dijadikan satu, seperti matematika, IPS, IPA ya, kalau nggak salah. Dijadikan satu, mungkin mereka akan kaget kalau mereka masih dalam jenjang yang sama mendapatkan kurikulum yang berbeda. Nah, kalau pembiasaan ini mungkin kita juga merasakan, cuman adik-adik kelas kita yang masih sekolah dan menerima tadi kemarin COVID ya, mereka nambah kaget sebenarnya. Karena mungkin udah pembiasaan buat mereka, tiba-tiba corona datang malah daring ya. Nah, dari sendiri nggak efektif, karena nggak efektifnya begini, antara guru dan orang tua nggak ada sinkronisasi. Nah, sebenarnya ketika guru itu harus punya sinkronisasi dengan kedua orang tua. Guru memberikan materi dan orang tua mengawasi. Dan hal ini yang menjadi kekurangan kita saat pandemi. Sedangkan menurut Nelson Mandela kan seperti yang kita tahu ya, bahwa senjata paling ampuh di dunia itu pendidikan. Betul. Dan karena pendidikan juga mampu mengubah dunia. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro kan ing arsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kita di depan memberikan contoh, di tengah bisa merangkul, di belakang bisa memberikan motivasi. Dan ketika ada hal baru, sebenarnya peran mahasiswa juga sudah bisa hadir, Mbak. Karena di dalam situasi itu kita dibiasakan dengan observasi, penelitian. Nah,
pas saat pandemi juga saya tuh sempat ngajar bimbel, Mbak. Dengan jadwal yang dari pagi sampai maghrib sampai jam 8 malam. Nah, di situ saya melihat ketika anak-anak yang saya temui langsung face to face, mereka lebih paham, sedangkan melalui daring, apalagi hafalannya yang masih melakukan bimbel ataupun sekolah-sekolah yang bersifat perorangan melakukan hafalan terus daring, mereka tuh anak-anak tuh punya teknik khusus untuk mengelabui seorang guru. Waduh. Jadi mereka tuh kadang hafalan surat mereka taruh juz amma atau Qur'annya sambil gini, Mak, sambil ngeliat ke Quran sambil ngeliat ke kamera. Sedangkan kita kan harus positive thinking ya, nggak boleh gitu. Kepada murid sendiri bilangnya kamu jangan curang. Sedangkan kita itu terdidik dari bangsa yang selalu melihat nilai. Tadi berpaku lagi ke Islandia nggak pakai nilai, sedangkan di Indonesia masih berpaku pada nilai. Jadi pola pikir siswa-siswa yang ada di Indonesia itu mengejarnya nilai, bukan hasil. Akhirnya kita membangun atau menjadikan siswa-siswa kita itu siswa yang berpatok dengan nilai dan tidak mempunyai tujuan apa dia itu sekolah, apa gunanya dia sekolah, apa dia belajar. Sedangkan mereka hanya terpaku nilai. Kalau nilai saya kecil, merah nih rapot saya. Kalau saya nilai kecil, orang tua marah nih. Nah, makanya ketika pandemi, saya tuh observasi banyak banget ketika pandemi. Saya melakukan cara talaki ya, kalau kita hafalan ini apa Quran atau ayat tuh talaki. Saya baca dia baca, saya baca dia baca. Nah, akhirnya sadar nggak sadar anak itu tanpa menghafal tapi bisa hafal dengan sempurna. Saya setuju sekali ya dengan yang tadi Kak Firda bilang bahwasanya gara-gara nilai ini loh. Kan orang tua itu biasa berpatok dengan nilai. Iya, kalau sudah berbicara nilai, yang lain dikesampingkan. Salah satunya tadi ya, contohnya kejujuran. Padahal kejujuran itu kan suatu pondasi untuk masa depan yang lebih cerah gitu kan. Betul banget. Nah, sedangkan orang tua sekarang itu kan lagi-lagi saya juga guru SD ya Kak ya. Pas bagi rapot, orang tua yang ditanyakan pertama itu apa? Nilainya berapa? Ranking anak saya ranking berapa? Anak saya ranking berapa? Padahal di pendidikan yang sekarang itu kan sudah dihapus kan ranking. Betul. Kan? Sudah dihapus. Nah, saya juga tentunya dapat pernah menjadi bagian dari lulusan corona nih. Pernah mulai beradaptasi sendiri bagaimana caranya sampai-sampai saya jujur nilai saya juga hancur saat daring ini tuh benar-benar mengalami perubahan yang drastis sekali. Benar-benar kan guru hanya memberikan tugas. Kan di grup ya Kak itu biasanya. Ini hari ini silakan kerjakan tugas ini. Hari ini kerjakan tugas ini. Nah, tadi kita berbicara tentang kejujuran lagi. Lebih mengutamakan nilai daripada kejujuran. Ada teman saya yang memfoto tugas dari teman yang lainnya, jadi gantian gitu. Itu kan benar-benar sangat membuat generasi kita hancur ya. Saya berani berbicara hancur seperti ini karena saya merasakan sendiri dan juga saya melihat progres dari pendidikan di Indonesia sekarang gitu. UN dihapuskan, diganti dengan tugas-tugas, portofolio. Dan pendidikan itu menurut Kak Firda kan kita kan selalu berubah kan ya, selalu berubah. Menterinya ini ganti lagi. Dan kadangkala kita sebagai seorang siswa juga kan harus beradaptasi kembali, dan juga seorang guru juga tentunya kan harus belajar yang baru lagi. Contohnya seperti sekarang kan, berubah lagi. Itu gimana Nuh pendapatnya? Kalau ngelihat kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka berarti ya. Sebenarnya kurikulum merdeka itu tuh menurut pandangan kementerian
kurikulum Merdeka itu bertujuan agar siswa itu mempunyai arah masing-masing. Mereka tuh basic di mana nih, biar mereka punya arah. Tapi faktanya gagal. Karena apa? Karena tidak sinkron di lapangan. Mungkin kalau kita bisa mengkritisi ya, kita kritisi ya. Menteri yang sekarang kan bukan basic pendidikan juga. Nah, makanya ketika beliau menerapkan kurikulum Merdeka, tujuan bagus, pasti bagus kan setiap kurikulum. Cuman potensi bagi mereka, bagi siswa, bagi pelajar kurang baik gitu. Karena fakta di lapangan juga tidak memberikan hak kepada mereka bahwa mereka tuh basicnya di mana nih. Kamu di olahraga, ya udah terusin olahraga kamu. Karena apa? Nilai penunjang yang lain kan harus diisi. Akhirnya nilai-nilai yang lain kosong, kurang, dan itu mereka harus dan terpaksa harus bisa menguasai semuanya. Sedangkan kita di dunia perkuliahan, kita sudah diberikan jurusan kamu ini, jurusan kamu ini. Kita diberikan pilihan beberapa jurusan. Sedangkan mereka terlambat beberapa tahun kalau kita melihat pendidikan yang ada di luar negeri. Di luar negeri mereka dari SMP sudah diberikan jurusan apa. Sedangkan kita SMP masih belum kan? Belum. Kamu masuk jurusan apa, IPA apa, IPS belum. Sedangkan SMA baru mulai itu. Jadi kalau menurut pandangan saya dan analisa saya, kita tuh bukan berarti tidak mengikuti yang ada di luar negeri. Kita terlambat. Mungkin 128 tahun kalau menurut penelitian umum. Berarti kita itu terlambat ya. Betul. Dalam untuk mengikuti seperti pendidikan-pendidikan yang ada di luar negeri. Nih, saya pasti kayak murid-murid atau siswa-siswa itu seringkali ya itu biasa menjadi konflik dari siswa-siswi, bahwasanya guru saja biasanya mengajar itu kan satu pelajaran. Betul. Ya. Sedangkan kami gitu dari siswa, dari murid itu sendiri harus bisa menguasai. Kadang-kala banyak kan yang protes, yang satire, menyindir gitu di media sosial atau di dunia nyata. Itu bagaimana? Kalau sindiran-sindiran kayak satir atau bahasa-bahasa yang dalam konteks agak kurang kita pahami ya, kadang tuh kalau saya sendiri apatis, Mbak. Saya nggak mikirin, soalnya mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan. Kadang mereka cuma berpikir, kamu tuh di sini dibayar, kamu harus mendidik anak saya harus sempurna. Sedangkan gaji yang guru honorer saja, yang sudah termasuk guru honorer itu mungkin 300.000, 250. Apa coba yang diharapkan oleh masyarakat dan siswa dari guru yang menerima honor 300.000? Padahal dalam undang-undang yang awal tadi saya sebutkan, sumber daya pendidikan ini termasuknya tenaga pendidik. Sedangkan tenaga pendidiknya belum dipenuhi. Betul, saya sangat setuju sekali. Karena ini menjadi sepertinya kita mewakili unek-unek dari pendidik yang ada di Indonesia. Betul. Karena saya juga menempuh pendidikan ini di program studi pendidikan ya. Itu pasti dapat pertanyaan-pertanyaan. Kamu ngapain kuliah? Ngambil jurusannya pendidikan. Nanti kalau sudah lulus jadi guru itu gajinya kecil katanya kan. Sering kita mendapat omongan-omongan seperti itu. Gajinya kecil, tapi kira-kira nih kalau dari Kak Firda sendiri sudah tahu guru gajinya kecil gini kan, pandangan orang-orang kan berbeda. Nah, mengapa Kak Firda memilih untuk menjerumuskan diri ke dunia pendidikan? Mungkin pertama ya, kita melihat siklus yang sekarang tuh. Saya pernah waktu masih di Tegal, pesantren salaf yang nggak sambil sekolah, saya kabur ke daerah Ciamis, tepatnya di Gunung Sari. Itunya kampung kalau Indramayu. Akses masih susah, jalan naik turun, banyak hutan. Nah, di situ anak-anak ada yang memaksakan dirinya sekolah sambil berjualan cilok dan sebagainya. Dan ketika ada anak yang dalam konteksnya bandel, satu desa, karena lingkup di situ cuman dusun. Kalau desa kan beda ya, itu mah dusun, perdusunan. Dusun ya, maaf bukan perdusunan. Nah, dusun. Nah, dalam lingkup yang amat kecil, ketika satu anak melakukan satu kesalahan, dia dapat judge dari orang-orang. Udah jangan diajar, anak kayak gitu mah bandel kok. Dia suka ini, dia suka ini, dia suka itu. Yang membuat saya
menginginkan menjerumuskan diri ke pendidikan anak ini. Nah, anak ini tuh dianggap dia tuh SMP pernah masuk bui, tawuran, ABC dan bla 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 ya. Dan ketika saya masuk, saya ngajar di musola dan madrasah di situ, saya ngasih tahu ke adik-adik saya yang di situ, dah malam nginep di sini. Nanti kita belajar bareng. Nah, ketika saya mulai ke situ, terus saya meminta izin ke orang tua masing-masing. Si anak ini broken home, Mbak. Orang tuanya pisah, nggak ada yang mau ngurusin dia, dan dia diurus sama kakek nenek. Sedangkan neneknya sudah sakit-sakitan, nggak bisa jalan lagi. Otomatis dia kurang pendidikan dari orang tua. Betul. Nah, ketika saya izin, neneknya dan kakeknya membolehkan, jam 12 malam, ketika orang lain menganggap anak itu tuh pernah tawuran dan sebagainya, dan dianggap nakal dan dianggap nggak benar, jam 12 malam, ayo sholat hajat, kata dia. Jadi gini, setiap manusia mempunyai kebaikan dalam hatinya, meskipun sedikit ya. Kita jangan memandang banyak dan sedikit, tapi pandang ada nggak kebaikan dalam hatinya. Kalau ada sedikit, itu potensi sebenarnya. Tinggal kitanya mengembangkan satu potensi itu ke hal yang lebih besar lagi. Don't judge a book by its cover. Ya, betul. Wow, luar biasa ya. Berarti banyak sekali kisah-kisah yang memotivasi dari orang lain hingga akhirnya menuju Kak Firda sendiri tergerak menjadi inspirasi sehingga Kak Firda bisa seperti sekarang ini. Betul. Dari Kak Firda yang dulunya tidak memiliki minat, antusiasme yang tinggi dalam dunia pendidikan, tapi sekarang alhamdulillah progresnya itu sangat pesat ya, sangat berkembang sekali untuk diri Kak Firda. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang menonton nih Kak Firda. Amin. Nah, untuk sebagai penutup nih, Kak Firda ada kesan dan pesan yang menarik untuk para penonton tidak? Motivasi-motivasi dari Kak Firda itu sendiri seperti apa? Kalau dari saya, motivasi dari saya, teman-teman dan adik-adik yang belum kuliah dan belum merasakan jenjang-jenjang sekolah yang lebih tinggi, coba masuki dulu, nikmati dulu beberapa tahun. Nah, nanti kalian akan mendapatkan kenikmatan di dalam pendidikan tersebut. Nah, ketika kalian sudah menemukan pendidikan, tinggal kalian arahin, kalian minatnya di mana, bakatnya di mana. Kalian kembangin. Karena suatu SDM, suatu daerah itu akan meningkat karena adanya pendidikan. Nah, maka ketika suatu daerah tersebut SDM-nya kurang, otomatis yang kurang itu pendidikan. Karena akar dari semua masalah dalam suatu daerah berakar di pendidikan. Ini itu aja, Mbak. Untuk closing, apakah ada penampilan atau sebuah bakat dari Kak Firda? Apakah ingin membacakan puisi atau apa? Oh ya, saya juga termasuk penulis jalanan. Kalau penulis-penulis yang asli kan mungkin udah kelihatan wow ya. Kalau saya sih karena mempunyai keluh kesah, protes dan mengkritisi suatu masalah tidak didengar pakai mulut, maka senjata bagi kami yang berada di dunia pendidikan itu buku dan pulpen. Dan mungkin beberapa puisi, satu puisi saya yang bakal mewakili closing hari ini. Sepertinya pemirsa tidak sabar ini ya, menunggu Kak Firda membacakan sebuah puisi. Boleh kami berdiri? Boleh. Boleh ya. Ditulis tanggal 23 Januari 2023. Baru, masih hangat, Mbak. Judulnya Penduduk dan Pendidikan. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina, sampai kamu tahu ilmu ada di sana. Ilmu itu dicari bukan mencari. Buat siapa pendidikan kalau bukan untuk negeri? Kami adalah jelata penjilat demi beasiswa. Pendidikan mahal bagi kami kaum menengah ke bawah. Akar pondasi negara hilang karena kami dijadikan pekerja hingga lupa masa depan negara kemana. Dari desa kami bawa ke kota sumber daya pangan bagi mereka di ibu kota.
Hasil cocok tanam kami jual atau kau jual ke luar negeri, kami hanya nikmat dengan beras, raskin, dan donasi. Pendidikan mengubur akal kami hingga kami takut berkuliah akan jual diri. Kami mati-matian menjadi imajiner bukan untuk negara tapi menjadi miliuner. Ingar sosung tulodo ing majo mangun karso tuturi handayani. Slogan Ki Hajar Dewantara hanyalah mimpi bagi kami bangsa kerdil yang dipimpin tidak adil. Kami hanyalah pasak yang menopang atap. Kami hanyalah kaki penguasa yang berjalan di atas beling kaca, terluka dan sering menginjak kotoran saja. Terima kasih. Rahmat Firdaus. Wow. Luar biasa puisi yang bisa menyampaikan dan pemaknaan yang wow. Itu semoga dapat didengar lebih Amin, lantang lagi. Oh ya, terima kasih banyak Kak Ya, Firda sama-sama, atas waktunya sudah meluangkan waktu, Ya, sama-sama. tenaga dan kesempatan untuk datang di acara podcast ini. Baik, cukup sekian ya dari kami tentang podcast Apa Kabar Mahasiswa. Tunggu podcast-podcast yang lain yang tentunya dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, dengan segala motivasi, dan semoga para pemirsa di rumah dapat mengambil manfaat-manfaat yang baik dari podcast kita di hari ini. Terima kasih banyak Kak Sama-sama. Firda. Sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.